Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf ya tadi ada kendala, kabarnya cepet, nggak apa-apa. Masih semangat belajar? Mantap, semangat belajar. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Baik, sebelum belajar, mari beri salam dulu kepada Bapak Ibu dosen. Silakan. Selamat pagi Bapak Ibu dosen. Oke, terima kasih. Ya, sebelum mulai belajar, dicek dulu kondisi kelasnya. Ada sampah tidak? Sudah bersih belum? Sudah bersih ya? Oke, sip. Kalau sudah bersih. Tapi sebelum kita mulai, alangkah lebih baiknya kita berdoa dulu ya. Ada yang berani mimpin doa? Saya Pak, Ya, Firman, silakan. dari kawan-kawan kita berdoa menurut agama masing-masing. Doa dalam hati mulai. Doa selesai. Oke, terima kasih Firman sudah berani mimpin doa. Ada yang tidak masuk hari ini? Masuk semua ya? Oke, mantap kalau masuk semua. Oke, hari ini kita akan belajar mengenai nutrisi pada makanan ya. Oke, jadi nanti kita akan belajar nutrisi pada makanan. Sebelumnya, mari kita ingat-ingat dulu materi kita yang akan kita bahas hari ini. Sebentar ya. Nah, masih ingat materi kita minggu lalu mengenai apa? Jaringan pada tumbuhan. Kemudian pada tumbuhan itu di bagian mana saja yang bisa dimanfaatkan menjadi sayuran? Saya Pak, Ya, Zaki silakan. daunnya Pak seperti daun singkong. Oke, daunnya seperti daun singkong, daunnya di sayur kata Zaki. Ada lagi? Saya Pak, Oke, Kadek silakan. batangnya Pak, Batangnya. tanaman kampung Pak. Oke, contohnya batang tanaman kangkung ditumis, enak. Ada lagi? Saya Pak, Ya, bisa. dari buahnya Pak. Dari buahnya, diapain? Di sambal tomat. Oke, mantap. Berarti masih ingat. Oke. Kemudian sayuran dan buah-buahan itu termasuk ke dalam nutrisi apa kira-kira? Mantap, vitamin dan Oke. Nah, tadi kita sudah mengingat materi kita minggu yang lalu. Mari kita perhatikan di sini ada gambar mie instan. Ada yang suka makan mie instan? Oke, suka makan mie instan. Pernah kalian memperhatikan di balik kemasan mie instan ini ada tabel informasi nilai gizi? Pernah lihat? Oke, kira-kira berapa jumlah kalori pada sebuah mie instan? Saya Pak, Ya, Kadek? 500 Pak. 500. Ada lagi yang tahu? Saya Pak, Oke, Denny berapa? 300 Pak. 300. Ada lagi? Saya Pak, Nisa? 100 Pak. 100. Ada lagi? Saya Pak, Berapa ini? 200 Pak. 200. Ada 500, 300, 200 dan 100. Yang benar adalah 400. Ya, 400 kalori ya. Kalori dalam sebuah mie instan. Nah, kemudian kira-kira kalau kita hanya mengkonsumsi mie instan saja, cukup tidak untuk kebutuhan aktivitas kita sehari-hari? Saya Pak, Ya, cukup. cukup. Ada lagi? Ya Pak, Ya, Toha? tidak cukup. Tidak cukup. Ada lagi? Saya Pak, Ya, Cinta? cukup harus ditambah dengan makanan yang lain. Oke, tidak cukup, harus ditambah makanan yang lain. Benar kata Cinta ya. Jadi harus ditambah dengan nutrisi yang lain dari lauk-lauk yang lain, misalnya dari nasi, dari ayam goreng, tempe goreng dan sebagainya. Tidak hanya mie instan tok. Nah, itu. Selanjutnya Bapak akan memberikan sedikit motivasi untuk kalian. Nah, di sini ada 3 buah gambar mengenai kasus malnutrisi di Indonesia. Malnutrisi itu apa? Malnutrisi itu adalah kasus di mana seseorang mengalami kelebihan gizi dan kekurangan gizi.
Nah, di antara ketiga gambar ini, dua gambar ini termasuk gizi apa? Gizi buruk. Ya, gizi buruk atau kekurangan gizi ya. Kalau yang gambar anak yang gemuk itu adalah kelebihan gizi. Nama penyakitnya apa? Obesitas. Nah, ngomongin tentang malnutrisi berkaitan dengan motivasi. Nanti kedepannya ketika kalian sudah dewasa, ya, kalian punya cita-cita jadi dokter. Ada yang pengen jadi dokter? Saya Pak. Ya, Bung. Pengen jadi dokter. Ada lagi? Saya Pak juga. Oke, ada lagi? Saya Pak ingin jadi dokter agar bisa merawat atau membantu orang lain. Oke, kata Lala dia ingin jadi dokter agar bisa merawat dan membantu orang lain. Nah, bagus. Nah, ini berkaitan dengan dokter ahli gizi ya. Nanti kalian bisa menangani kasus malnutrisi. Nah, kemudian untuk tujuan pembelajaran kita hari ini ada 3 tujuan pembelajaran. Yang pertama, nanti kalian dapat menganalisis jenis-jenis nutrisi yang dibutuhkan oleh tubuh. Kemudian kalian dapat membandingkan kecukupan asupan nutrisi keseharian berdasarkan usia dan gender. Gender itu jenis kelamin. Kemudian kalian nanti mampu merumuskan solusi masalah nutrisi tidak seimbang. Nah, itu tujuan pembelajaran kita hari ini. Ada yang tahu manfaat kita belajar hari ini apa? Oke, Iqbal, apa Pak? Oke, kita mengetahui jenis-jenis nutrisi tubuh kita, kata Iqbal. Ada lagi? Ya Pak. Ya, Bu. Agar kita mengetahui asupan nutrisi keseharian kita Pak. Oke, agar kita mengetahui asupan nutrisi keseharian tubuh kita. Benar. Itu adalah manfaat pembelajaran kita hari ini. Bagus. Nah, kalau tadi sudah Bapak sampaikan tujuan, manfaat, selanjutnya ada soal pretest untuk mengukur apakah semalam kalian sudah belajar belum. Kan kemarin udah Bapak share ya bahan ajarnya, sudah dibaca? Sudah. Oke, silakan dibaca dulu soal pretestnya. Nanti Bapak tunjuk siapa yang mengerjakan. Silakan dibaca dulu. Soalnya ada 2. Oke, sebelum Bapak tunjuk, ada nggak yang berani kira-kira menjawab? Saya Pak. Ya, Sayu, silakan. Karbohidrat, protein dan lemak Pak. Oke, nomor 1 menurut Sayu, makanan sehat itu makanan yang mengandung nutrisi seperti karbohidrat, protein, dan lemak. Benar. Nomor 2 ada yang berani? Ya Pak. Ya, paling 2400 kalori Pak. 2400 kalori. Baik, jumlah kalori yang dibutuhkan oleh tubuh untuk melakukan aktivitas sehari-hari itu sebanyak kurang lebih 2400 kalori. Bagus. Berarti kalian memang sudah mempelajarinya semuanya. Selanjutnya, nah ini ada artikel mengenai kasus malnutrisi. Silahkan dibaca dulu artikelnya. Ada kasus di mana anak usia 11 tahun tapi berat badannya sudah 126 kg. Nah, tuh. Sudah dibaca? Oke, selanjutnya, nah di sini ada video. Nah, silahkan kalian simak videonya. Nah, ini namanya ada balita dari Papua, namanya Anita, usia 10 bulan. Dia mengalami kasus malnutrisi berupa gizi buruk. Nah, itu ya. Karena orang tuanya hanya mengkonsumsi sagu, minumnya ibunya itu hanya minum air langsung dari sungai, jadi nutrisinya sangat kurang. Nah itu ya, kalau kalian bisa lihat ada anak-anak yang mengalami masalah malnutrisi di tanah Papua. Nah, lihat kondisinya seperti itu, kasihan. Nah, karena saking banyaknya, lebih dari 800 orang itu dirawat di rumah sakit.
gara-gara kasus gizi buruk. Nih harus disuntik dengan nutrisi tambahan agar tubuhnya tidak terlalu lemas. Oh iya, oke nggak apa-apa. Ya, udah bergabung. Sebentar, Bapak cek kameranya. Nah itu ya, anak-anaknya mereka mengalami kasus gizi buruk tuh ya, kasihan sekali. Tadi sudah Bapak tampilkan ada artikel, ada video, ada yang bisa merumuskan masalahnya? Saya Pak. Oke, bisa apa masalahnya? Bisa kira-kira? Bagaimana cara mengetahui kandungan kalori yang terdapat dalam makanan yang kita konsumsi? Bagaimana cara mengetahui kandungan kalori pada makanan yang kita konsumsi? Bagus. Ada lagi yang bisa? Ya, Pak. Oke, apa Farid? Bagaimana caranya mengetahui jumlah kalori yang sesuai untuk kita dari malnutrisi? Bagaimana caranya menentukan kebutuhan kalori pada tubuh kita agar kita terhindar dari kasus malnutrisi seperti artikel dan video tadi. Nah, dari rumusan masalah itu nanti kita cari tahu jawabannya mengenai kasus malnutrisi tadi lewat diskusi kelompok. Silahkan duduk membentuk kelompok. Yuk, silahkan. Silahkan duduk membentuk kelompok. Oke, sebelum Bapak bagi AKPD, Bapak mau lihat sudah disiapkan bungkus kemasannya? Sudah. Coba ditunjukin ke kamera. Ada 2 kamera di depan, ada 2 kamera di belakang. Yang laki-laki ditunjukin bungkus makanannya. Oke, sudah. Bagus. Sudah. Oke. Tolong perhatikan, ingat RKPD nanti Bapak bagi, jangan lupa diisi identitas, dibaca petunjuknya. Kalau masih ada yang belum jelas, silakan ditanyakan. Paham ya? Oke, silakan. Jangan lupa identitasnya diisi dulu. Diisi nama lengkap masing-masing kelompoknya. Silakan. Ini kelompoknya Iqbal, ini kelompoknya Agung, ini kelompoknya Firman. Ya, silakan. Diisi dulu identitasnya sesuai dengan anggota kelompok. Diberi nomor kelompoknya, kelompok berapa, dan ditulis nama anggotanya. Oke, silakan ditulis. Oke, sembari kalian mengerjakan di LKPD, sembari Bapak nilai kinerja kalian. Yang aktif mendapatkan nilai yang bagus, yang kurang aktif nilainya kecil nanti. Dan silakan mulai dibuka LKPD-nya, dibaca petunjuknya, kemudian diamati bungkus kemasannya. Ya, ada yang buka HP untuk menghitung jumlah kalorinya, boleh biar cepat menghitungnya. Ada yang mencatat, ada yang melihat berapa jumlah kalori di bungkus kemasan, biar kerjanya cepat selesai. Yuk, silakan berdiskusi untuk menyelesaikan mengisi LKPD. Bapak beri waktu kurang lebih 10 menit dari sekarang. Kelompoknya saya bawa bungkus kemasan berapa? 3. Oke, silakan diamati. Nah, di sini
kerjasama, ada yang hitung, ada yang nyatet. Ada yang mengalami kesulitan? Tidak ada ya? Oke, sembari kalian melakukan pengamatan sambil Bapak nilai kinerja kalian. Kalau kalian bekerjanya sungguh-sungguh, nilainya akan besar. Kelompoknya Iqbal mengalami kesulitan enggak? Enggak ya? Oke, silakan dilanjutkan. Awas jangan sampai salah hitung ya. Kelompoknya Firman ada kesulitan enggak? Enggak ada ya? Oke. Ya, dilihat karbohidratnya berapa gram, proteinnya berapa gram, lemaknya berapa gram. Sambil Bapak akan nilai. Pokoknya Zaki sudah selesai berapa? Dapat 1? Oke, 1. Mau dapat 2? Mau dapat 2? Oke, mantap. Pokoknya aku dapat berapa? Mau dapat mau dapat 4 dan mantap sekali ngitungnya. Pokoknya kalian dapat berapa? 3. Oke, gak apa-apa. Waktunya masih ada sekitar 5 menit lagi. Jangan lupa pertanyaan di AKBD dijawab. Dilihat di bahan ajar jawabannya. Kalau nggak ada, cari di bahan ajar jawabannya ada. Ini hitungnya udah selesai. Mantap. Tinggal jawab pertanyaan yang ada di AKBD. Ini belum selesai hitungnya. Belum, gak apa-apa, gak usah buru-buru, masih ada waktu. Dari itu ya. Ya, gimana Zaki? Ada yang mau ditanyakan? Ya, silakan diisi. Silakan diisi pertanyaan diskusinya. Oh, ini belum selesai hitungnya. Ya, dilihat yang totalnya. Oke, ini kelompoknya Lala.
Silahkan diamati. Yang pertama namanya apa ini? Sandwich combo. Berapa karbohidratnya, Andri? 17. Karbohidratnya 17. Proteinnya berapa? 2. Proteinnya 2. Kemudian lemaknya berapa? 4. Oke, yang kedua. Mana? Ini. Berapa ini karbohidratnya yang ini? Karbohidratnya berapa? 11. Ditulis 11. Kemudian proteinnya berapa? 1. Kemudian lemaknya 4. Yuk dihitung pakai kalkulator biar cepet. Yang mudah nggak usah pakai kalkulator. Nah, ayolah cepetlah. Ya bener. Sip. 11 kali 4. Nah, 17 kali 4 berapa? 17 kali 4. 68. Oke, silakan dijumlahkan semua. Oke, bisa yang hitungnya ya? Ya. Oke, tak tinggal ke kelompok yang lain. Oke, ini kelompoknya Sayu, silahkan diamati. Oke, yang pertama ada Marigold, jajanan Marigold. Berapa karbohidratnya? Dilihat. Berapa karbohidratnya? Berapa? 1 gram. Oke, ditulis. Terus proteinnya berapa totalnya, Cinta? 1 juga. Terus lemaknya? 3. Oke. Jajanan satunya itu yang putih itu. Coba apa ditulis namanya? Superco. Oke, Superco berapa gram karbohidratnya? 17. Terus proteinnya berapa, Cinta? Proteinnya 2. Lemaknya berapa? Lemaknya 4. Oke, silahkan dihitung yuk. Dihitung pakai kalkulator boleh. Dihitung pakai kalkulator yuk. Sayu dihitung pakai kalkulator. 3 kali 9. Jumlahkan total. 3 kali 9. Oke, Bapak keliling ke kelompok yang lain dulu. Sudah selesai semua tuh. Ini angkanya yang di ini udah diisi. Berapa jumlahnya? 1000. Pas. 1004. Oke, bagus. Pertanyaan diskusinya udah? Ini belum. Selesai dulu. Yuk, selesaikan dulu. Lagi ya, gantian tulisnya kalau capek.
tadi. Sudah selesai? Sudah. Oke, kalau sudah selesai silakan HP-nya disimpan dulu. Kita akan melakukan kegiatan presentasi ya. Oke, dipersiapkan. Siapa yang mau presentasi? Silakan dipersiapkan. Siapa yang mau presentasi nanti anggotanya. Baik, kita lanjut ke sesi presentasi sekarang. Ada yang berani presentasi tanpa Bapak tunjuk? Saya, Pak. Ya, Dini. Oke, diawali dari kelompoknya Dini. Yang lain perhatikan. Silakan Dini. Baik, kami perwakilan dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Makanan yang pertama ada ricis nabati, energi karbohidratnya ada 28 kalori, energi proteinnya ada 4 kalori, energi lemaknya ada 18 kalori, dan energi totalnya ada 50 kalori. Makanan yang kedua ada coki, energi karbohidratnya ada 24 kalori, energi proteinnya ada 4 kalori, energi lemaknya ada 27 kalori, dan energi totalnya ada 55 kalori. Oke, mantap. Kelompoknya Dini dapat 2 sampel makanan. Ada lagi yang berani selain Dini? Saya, Pak. Oke, Firman, silakan Mam. Saya akan mempresentasikan dari kelompok 5. Ya, silakan. Yang nomor 1, paduan krim biskuit, energi karbohidrat ada 52 kalori, energi protein ada 40 kalori, energi lemak ada 36 kalori, dan energi total ada 92 kalori. Oke. Yang nomor 2 ada Kerry Smooth Malkis, energi karbohidrat ada 52 kalori, energi protein ada 4 kalori, energi lemak ada 27 kalori, energi total ada 83 kalori. Oke, mantap. Punya Firman juga sama mendapatkan 2 sampel makanan. Ada lagi yang berani presentasi? Ya, Ade, silakan nih. Oke, mantap. Nah, dari teman-teman kalian tadi yang presentasi, ada yang ingin bertanya? Ayo Pak, Oke, Reva, silakan. apa fungsi karbohidrat, lemak, dan protein di tubuh kita? Oke, kata Reva, dia bertanya apa fungsi lemak, protein, dan karbohidrat. Ada yang tahu jawabannya? Saya, Pak. Oke, Dista, apa Des? Karbohidrat adalah sumber energi tubuh, lemak untuk menjaga kestabilan suhu tubuh, dan sebagai cadangan makanan, serta protein untuk pertumbuhan tubuh kita. Oke, itu jawabannya ya Reva. Karbohidrat sebagai sumber energi, lemak cadangan makanan, protein untuk pertumbuhan badan kita. Ada lagi yang mau bertanya? Saya, Pak. Oh ya, Sayu silakan. Apakah dengan makanan ringan yang di kelompok kalian bawa nutrisinya memenuhi energi untuk menunjang kegiatan sehari-hari? Oke, pertanyaan dari Sayu, apakah dari makanan yang kalian bawa tadi cukup untuk menunjang kebutuhan kita sehari-hari? Ada yang berani menjawab? Saya, Pak. Oh
ya, Firda silakan. Nutrisi pada makanan ringan mampu memenuhi energi yang diperlukan tubuh untuk menunjang kegiatan sehari-hari. Oke, jawabannya belum mampu. Karena apa? Maaf. Lalu asupan lain seperti buah, daging, telur, dan sayuran untuk memenuhi kebutuhan energi dalam tubuh. Oke, mantap. Jadi menurut Firda, menurut kelompoknya Firda belum cukup, harus ditambah dengan makanan yang lain. Contohnya tadi Firda ada buah-buahan, sayur-sayuran, ada daging, ada nasi. Ya, nah itu jawabannya. Tepuk tangan untuk yang sudah presentasi. Oke, mantap. Dan presentasi sudah bertanya, sudah dijawab. Selanjutnya Bapak akan menyampaikan materi. Nah, mohon disimak materinya yang Bapak akan sampaikan pada pertemuan kita hari ini. Nah, ini ada gambar di mana anak sedang mengkonsumsi mie instan, ya. Nah, pertanyaannya, kira-kira tadi kalian sarapan apa? Pakai apa? Nasi uduk. Nasi uduk, ayam bakar, jengkol, apa lagi? Pak, saya mau tanya. Ya. Saya hampir setiap hari mengkonsumsi mie instan, itu berbahaya tidak? Oke, Eli bertanya, Pak, saya setiap hari mengkonsumsi mie instan seperti anak ini. Kira-kira berbahaya nggak? Ada yang berani jawab? Saya Pak. Oke, Dini, apa jawabannya? Berbahaya Pak karena tetangga saya yang anaknya mengkonsumsi mie instan setiap hari mengalami obesitas. Oke, kata Dini, anak tetangganya mengkonsumsi mie instan setiap hari mengalami obesitas. Nah, jadi sebaiknya memang jangan ya. Kalau mie instan itu dikonsumsi setiap hari terus-menerus. Boleh mengkonsumsi mie instan, tapi jangan terlalu sering ya. Ya. Nah, kalau makanan yang ini sehat tidak? Ya. Pak, sepertinya tidak, Pak. Karena makanan tersebut mengandung jumlah kalori yang besar. Oke, menurut Eli katanya tidak boleh karena makanan ini mengandung jumlah kalori yang sangat besar. Nah, ini makanan jenis apa sih? Oke, junk food atau makanan cepat saji. Makanan cepat saji. Ya, ini adalah makanan junk food atau makanan cepat saji. Selain kalorinya besar, ya, itu menyebabkan nanti berbagai jenis penyakit. Ada yang tahu jenis penyakitnya? Ya, Made apa nih? Oke, kata Made, penyakit yang sering muncul itu diabetes dan obesitas. Nah, ini Bapak jelasin di sini. Ya, makanan siap saji atau junk food memang rasanya lezat, tapi jenis makanan ini tidak sehat karena tinggi kalori dan rendah nutrisi. Penyakit yang akan ditimbulkan adalah diabetes, obesitas, dan jantung atau kanker. Aduh, jepret lagi ya? Coba dicek lagi. Jepret lagi mungkin ya. Oke, nggak apa-apa. Sambil Bapak lanjutin ya. Oke. Kemudian nanti ketika kalian mengkonsumsi mie instan ya, di lambung kalian itu akan terasa sakit. Kenapa kok bisa sakit lambungnya? Ada yang pernah? Ya, Pak. Kemarin Ya. saya sakit perut gara-gara makan somai. Oke, kata Cinta kemarin dia sakit perut gara-gara makan somai. Ada yang tahu alasannya? Saya, Pak. Apa ini? Mungkin karena somainya tidak higienis dalam pembuatannya. Mungkin somainya tidak higienis dalam pembuatannya. Ngomong-ngomong soal higienis, itu ada lumayan viral ya di sosmed mengenai apa? Kehidupan. Di sana orang-orangnya pedagang makanan di pinggir jalan itu lumayan ya jorok ya. Kadang tangannya penuh dengan keringat, udah langsung dicelupin di bahan makanan untuk mengaduk makanannya. Ya. Apa yang akan terjadi ketika tangan kita kotor tercampur dalam bahan makanan, kan bakterinya tercampur tuh di situ, menyebabkan perut kita menjadi sakit. Nah, tuh. Kalau kita sakit perut, otomatis ya belajarnya jadi lesu, nggak semangat seperti itu. Nah, kemudian, udah hidup lampunya. Oke, tunggu sebentar ya. Biar seru, karena Bapak udah bikin PPT susah-susah nggak ditampilin eman-eman nanti. Bentar. Ini listrik sekolah kita memang
tegangannya sangat rendah, jadi gampang jepret. Bentar ya, bentar. Pelan-pelan dulu. Ya, mulai muncul ya. Oke, kita lanjutkan. Di sini ada pertanyaan. Makanan yang sehat itu makanan yang mengandung nutrisi apa saja? Oke, karbohidrat, protein, dan vitamin ataupun mineral. Bagus, mantap. Nih contohnya banyak sekali sayur-sayuran. Nah, di sini makanan yang sehat itu seperti yang pertama, ini yang nomor 1 mengandung nutrisi apa kira-kira? Nomor 2? Protein saja? Iya, protein dan? Nomor 3 dan 4? Vitamin dan? Dilengkapi dengan susu. Ya. Jadi ini adalah makanan yang sangat sehat yang harus kita konsumsi dalam sehari-hari. Tuh ya, ada karbohidrat, lemak, protein, dan vitamin dan mineral. Ini contohnya, kalau karbohidrat contohnya ada nasi, jagung, kentang, roti. Kemudian protein ada protein nabati dan hewani. Nabati itu dari tumbuhan, contohnya dari kedelai, kacang, itu dibuat jadi tempe ataupun tahu. Kemudian dari hewan itu contohnya ada ikan, ada telur, ada daging. Kemudian dari lemak sama, ada lemak nabati dan hewani. Nabati berarti dari tumbuhan atau dari tanaman. Ini ada 2 buah, ini buah apa ini? Oke, kalau kayak kelereng ini buah apa? Nah, dari buah kemiri. Kemudian ada kacang-kacangan. Nah, ini contoh lemak nabati. Kalau lemak hewani yang berasal dari hewan, dari ikan, dari daging. Nah, ini makanan sehat ya. Contohnya dari buah-buahan, mengandung banyak vitamin, sayuran. Nah, kalau tadi lambungnya diisi mie instan terus sakit, kalau sekarang lambungnya diisi sayuran, dia suka, sehat berarti lambung kita. Nah, itu yang belum suka makan sayuran dicoba ya. Nah, di sini ada 2 buah gambar lagi. Anak sehat siap belajar, siap menjadi nomor 1. Siap? Mantap, siap semua. Oke, sekarang dikeluarkan lagi HP-nya, kita melakukan simulasi sekali lagi. Kalau tadi kita ngitung manual, kalau ini kita ngitungnya secara online, biar enak kita ngitungnya. Nah, seperti ini. Sudah dibuka? Oke, Bapak besarkan ya biar kelihatan di layar. Nah, ini tinggi badan kalian isi. Misalnya tinggi badanmu 140 cm. Misalnya. Yuk semuanya diisi. HP-nya dibuka. Kemudian berat badannya misalnya 34 kata Zaki. Oke, kita isi 34 misalnya. Umur kalian 15 tahun. Jenis kelamin laki-laki, aktivitas kalian pilih sedang karena kalian kan aktivitasnya tidak terlalu berat. Sedang saja. Kemudian kita hitung. Oke, kita coba hitung. Nah, nanti muncul seperti ini. Mana ya? Sebentar. Hasil perhitungan. Nah, ini. Nah, punya Bapak, untuk kita melakukan aktivitas sehari-hari kita membutuhkan kurang lebih 1560 kalori. Punya kalian berapa? 200. Oke, ini kelompoknya Pak Rid, silakan Rid, dilakukan simulasi. Ya, tinggi badannya berapa? Oke, 140. Berat badannya berapa? 29. Umurnya 14 tahun. Aktivitasnya sedang saja. Oke, hitung dulu. Nah, dihitung dulu. Terus berapa Rid? Jumlahnya Rid? 1755. 1755. Oke, silakan diisi makanan di piringnya Rid, dihitung. Farid kira-kira dalam sehari makan apa saja? Ayo. Oke, itu karbohidratnya. Nasi sama kentang. Kemudian protein nabati
Apa saja protein nabati yang sering Farid konsumsi? Oke, ada tempe, ada tahu, udah? Udah. Lanjut. Protein hewani sekarang Rit. Daging ayam, oke. Apalagi? Sosis, susu, udah, cuma itu. Oke. Sekarang apa? Sayuran ya? Oke, coba diisi sayuran. Sayuran. Ada mentimun. Ada apa lagi? Oke, udah cuma itu? Ya, sekarang buah-buahan berarti terakhir. Ada buah jambu. Ada buah mangga, udah? Oke, coba di total berapa sekarang totalnya? 1014 kalori. Oke, kurang nggak tadi yang disaranin tadi? Kurang, berarti Farid makannya harus lebih banyak lagi nutrisinya ya, biar berat badan Farid ideal. Oke, sip, Bapak keliling ke kelompok yang lain dulu. Setelah diisi piringnya totalnya hanya 1314 kalori. Sedangkan tadi yang disarankan harus 2000 lebih ya. Berarti kurangnya masih banyak. Nah, itu cara mudah agar kita menjaga berat badan kita selalu ideal. Nanti bisa kalian praktekkan di rumah. Kalau punya Farid yang di sini berapa Rin? 1146. Yang tadi berapa yang disaranin? 1000 berapa? 700. Di sini 1100 ya sekarang. Berarti kurang berapa Rin? Sekitar 600 lagi ya. Kalau punya Nisa berapa? 1792 kalori. Masih kurang nggak? Itu kelebihan. Kelebihan malahan. Oke, berarti kalau kelebihan nanti berat badan Nisa itu nanti akan ideal sesuai yang disarankan aplikasi ini ya. Sampai sini ada yang mau ditanyakan mengenai aplikasinya? Tidak ada? Sudah paham? Oke, sudah paham. Baik. Kalau sudah paham, terakhir kegiatan kesimpulan sebelum disimpulkan disimpan lagi HP-nya. Yuk, disimpan lagi HP-nya. Silahkan disimpan lagi HP-nya. Ada yang berani menyimpulkan? Oke, ini berani menyimpulkan. Yuk, didengarkan kesimpulan dari Dini. Silahkan yang keras Dini. Berdasarkan hasil pengamatan yang sudah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa kandungan nutrisi pada makanan belum mencukupi angka kebutuhan energi untuk kebutuhan tubuh kita, di mana pada hasil pengamatan menunjukkan bahwa kandungan karbohidrat, lemak, dan proteinnya sangat sedikit jika dibandingkan dengan angka kebutuhan energi. Kebutuhan energi pada setiap orang berbeda-beda dilihat dari jenis kelamin atau gender dan usianya. Oke, mantap. Tepuk tangan untuk Dini. Oke, jadi simpulan hari ini kita mengetahui jenis nutrisi apa saja yang dibutuhkan oleh tubuh. Kemudian kita bisa mengetahui berapa sih jumlah kalori yang dibutuhkan untuk tubuh kita sesuai dengan usia dan gender. Gender itu adalah jenis kelamin. Terus yang ketiga, kita bisa merumuskan solusi biar kita tidak mengalami malnutrisi itu seperti apa. Baik, itu kesimpulannya sudah baik sekali disampaikan oleh Dini. Kemudian yuk disiapkan kertas 1 lembar untuk mengerjakan soal post test. Silakan diisi identitas. Mana ya soalnya? Oh ini lewat. Nah, ini soal nomor 1. Silakan langsung dikerjakan, jangan mencontek. Oh iya, LKPD-nya kalau belum dibutuhkan karena tadi LKPD-nya. Lali. Silakan langsung diisi. Ya. Punya Sri. Punya Sayu. Oke, silakan langsung diisi, tidak boleh contekan. Waktu mengerjakan satu soalnya 3 menit saja. Ini soalnya lumayan mudah, nanti yang sulit nanti waktunya lebih banyak. Silakan dikerjakan. Ini soal nomor 1.
mengenai cairan infus. Bisa udah? Udah, terus kemudian ini soal nomor 2, silakan. Wah, makanan hamburger. Dari gambar burger di atas terdapat beberapa komponen bahan makanan seperti roti, keju, daging, dan sayuran. Manakah yang mengandung kalori paling banyak? Berikan alasan. Silakan. Kira-kira yang mengandung kalori paling banyak yang mana? Kemudian berikan alasannya. Kenapa kok bahan ini mengandung kalori paling banyak? Kaget udah? Kaget nanti. Gak usah kaget nanti. Kalau yang dulu nih kayak apa ya kaget. Ini udah? Udah. Oke. Nih, tungguin teman-temannya dulu. Yang lain dulu. Ini soalnya lumayan sulit, jadi Bapak beri waktu kurang lebih 4 menit. Dibaca, dipahami, soalnya dibaca, dipahami dulu, baru dijawab. Ini soalnya lumayan sulit. Silahkan dibaca dan dipahami dulu soalnya. Soal nomor 3. Jadi di situ ada Rati kelas 1 SMP, kelas 7 SMP. Dia membawa bekal makanan dan minuman. Itu sudah Bapak cantumkan. Nah, kira-kira kebutuhan kalorinya itu berapa? Silahkan dijawab.
Ada 4 soal, ini soal nomor 3. Sudah selesai? Oke, soal yang terakhir. Nah, kalau yang ini kalian membuat menu makanan sendiri, hampir mirip dengan yang kalian praktekkan di web kalkulator online tadi. Dilihat itu yang sudah dimakan di tabel, jumlah kalorinya segitu. Kemudian butuh berapa kalori lagi agar dia bisa memenuhi kebutuhan kalorinya. Kemudian kalian buat menu makanan untuk si sampai itu namanya Rizky. Nah, si Rizky. Nah, jadi kira-kira Rizky butuh makan apa lagi biar kalorinya cukup. Kalian perkirakan, ditulis menu makanannya dan jumlah kalorinya. Hampir mirip dengan yang kalian lakukan di simulasi kalkulator online tadi. Yang sudah boleh dikumpulkan ke depan, boleh dititipin temennya, boleh, biar gak ke depan semua. Dikumpulin temennya ini. Yang kasih Firman di sini. Oke, sudah dikumpulkan. Selanjutnya Bapak akan mengumumkan kelompok yang terbaik jatuh kelompoknya di tepuk tangan. Selain kelompok terbaik, terima kasih tadi ada yang sudah berani bertanya, berani menjawab, berani merumuskan masalah, berani presentasi. Kalian nanti akan Bapak beri nilai tambah, plus akan Bapak beri sedikit hadiah. Nantinya nanti Bapak beri. Tinggal kalian ke kantor saja. Kemudian, bagaimana pembelajaran kita hari ini? Ada yang mau ditanyakan? Sudah paham semua? Paham, alhamdulillah. Seru tidak pembelajaran hari ini? Oke, mantap. Menyenangkan? Oke, alhamdulillah. Kalau menyenangkan dan seru. Terakhir, tadi udah Bapak kirim tugas di WA grup kelas, nanti dibaca, dikerjakan per kelompok, minggu depan dikumpulkan. Dan jangan lupa ketika di rumah dibaca materi untuk pertemuan selanjutnya, agar kalian sekolah itu tidak cuma kosong dari rumah.
dari sekolahan sudah ada bekal, semalam sudah belajar, sudah baca materi yang akan dibahas pertemuan selanjutnya ya. Oke, terima kasih. Mohon maaf jika Bapak ada salah kata, salah ucapan, salah tindakan. Kepada Allah Bapak mohon ampun. Bapak akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terakhir beri salam kepada Bapak Ibu dosen. Selamat siang Bapak Ibu.